Lirik bang, pelan-pelan bang. Saya lihat bang, sesosok wanita kelihatan dari samping bang. Gimana bang? Jalan dari samping. Tapi saya lihatnya dari bawah dulu. Dari bawah tuh. Dari bawah, itu ngeliat wajahnya bang. Wajahnya itu yang pas di sini nih. Sebelahnya tadi dari sini bagus. Sebelahnya sini nih. Apa bang? Matanya ya kayak gini. Nongol satu gitu. Padahal dia sudah menggunakan baju anti panas itu. Itu saya lihat bang ya, dibawa itu sama tim, dibawa, dibuka ya, atas nama, kan tahu bang ya, atas nama si ini tahu nih, atas nama si ini nih, pakai baju ini, ID card udah nggak ada bang. Jadi udah, maaf bang ya, pelindungnya aja udah meleleh, menyatu dengan, maaf ya, rambut udah nggak ada. Jadi ini bang, yang ini kulit, kayak ketetesan lepuhan plastik melepuh. Lebih dari itu bang. Jadi kelihatan daging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badri Tips Vlog. Seperti biasa kita udah menghadirkan lagi nih sob salah satu narasumber. Nah, beliau ini bernama Bang Aji. Dan Bang Aji ini pernah nih kerja di salah satu pabrik cat yang ada di daerah Tangerang. Nah, saat kerja ya, ada nih sebuah insiden meledak. Wah, ngeri banget ya sob ya. Seperti biasa, sebelum kita ke ceritanya buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp ini nih. Kuy, kita gaskan merinding shadow. Wah. Gimana nih Bang Haji, kisah pengalamannya nih? Ya awal mulanya 2007 selesai lulus dari sekolah, saya langsung dipanggil oleh saudara saya untuk mengikuti kegiatan yaitu seleksi ya. Kebetulan saya kan bisa bermain voli, jadi dipanggil di perusahaan terbesar, ikutlah saya kegiatan voli tersebut. Nah, dari hasil kegiatan tersebut, saya jadi pemain tim kedua bang, dan juga saya dimasukkan ke dalam perusahaan grup tersebut yang bergerak di bidang warna, yaitu perusahaan cat kayak bang ya. Oh, cat dia. Akhirnya saya masuk, saya dimasukkan ke bagian QC, diajaklah sama manajer kali ya di situ ya, diajak ke departemen QC. Departemen QC itu di dalam perusahaan produksi catnya. Di dalam pabriknya pun ada lantai 2. Tangkinya, waduh, ini tangki besar amat ya saya. Akhirnya saya masuk, diperkenalkan sama orang kantor ke bagian QC itu. Mungkin manajernya atau apanya ya. Itu seorang wanita lah ya. Si ibu itu mengajak saya untuk berkenalan di satu divisi QC itu. Pak Benny lah. Bapak Benny itu disuruh sama ibu manajer ini untuk mengelilingi perusahaan. Dia jelasin semua bang, ruangan sampel A sampai sampel Z, rak-raknya gitu. Nah dikasih tahu juga ini ada ruangan lab ke depan lagi. Ruangan lab itu untuk tes thinner kata dia. Akhirnya ke belakang, ke ruangan belakang penyimpanan thinner. Itu nggak ada lampu, nggak ada apa. Walaupun siang saya lihat di atasnya kok nggak ada lampu. Emang luasnya lumayan bang, 50 meter kali 50 meter. Yang jaga, ke ruangan jaganya 2 orang doang bang. Terus nggak ada pintu antara ruangan QC, departemen QC sama thinner itu nggak ada pintu penutup. Ya, jadi ngeblong aja kayak apa ya, rumah sakit gitu, blong panjang gitu. Ke lorong rumah sakit. Kayak lorong rumah sakit bang. Singkat cerita, saya sudah dikenalkan semua ruangan sampai saya menginjak jam 5 sore. Akhirnya saya pulang bang. Pas hari berikutnya tuh
nemui Pak Beni lagi untuk ngejelasin di perusahaan satu lagi. Jadi di dalam perusahaan itu ada 2 manajemen Bang. Yang satu produksinya cat, yang satu produksinya bahan baku cat. Datang jam 8 sama Pak Beni, jam 9-an kita ke ruangan yang produksi itu Bang, yang satunya. Bahan bakunya itu. Bahan bakunya. Kalau kita bilang resinnya Bang. Saya masuk ke ruangan satunya Bang. Di ruangan yang cuma 20 meter, tapi lantai 3 Bang. Saya lihat ke atas itu Bang, lihat ke atas. Pokoknya tangkinya besarnya ya 10 meter persegi lah Bang. Ada di situ kayak lift ya Bang ya. Lift ke atas ke lantai 3. Itu lihat cerobongnya, bukan cerobong Bang ya. Mungkin tangki, tiap lantainya ada tangki. Tangki A, B, C gitu Bang. Saya lihat gitu. Itu naik ke atas aja Bang, harus pakai yang namanya apa sih kalau buat pelindung diri itu? Kayak APD gitu ya? Ya APD Bang itu. Pakai Bang saya. Kayak yang baju apa namanya anti panas itu. Di bawah kan nggak panas, tapi kok pakai baju gini. 1, 2, lantai 3 akhirnya. Lantai yang paling atas tuh panasnya, waduh keringet Bang saya Bang. Panasnya jadi asap-asapnya itu. Ya ini buat tangki pembakaran. Pokoknya udah dijelasin lah semuanya. Saya sama Pak Beni itu mungkin cuma 10 menitan loh. Turun lagi ke bawah. Langsung ke ruangan QC lagi Bang, gitu kan. Berjalan ini tuh. Sampai jam 5 itu Bang, kita habis itu ya kita pulang seperti biasa. Jadi sebulan saya non-shift, dipanggil sama manajer. Datang saya, manajer bilang bahwa kerja kamu bagus Bang Haji ya. Dalam 1 bulan ini, ibu ini maunya kamu gimana nih kalau di shift di bulan depan. Di shift. Wah, kalau di shift berarti kan yang tadi saya bilang pengenalan itu kayaknya di ruangan QC dan belakangnya ini sesuatu Bang. Pandangan saya, shift 2 ini kayaknya agak berat juga nih kayaknya. Berarti cuma ada 2 shift kalau Ada 2 shift doang Bang, iya. Shift 1 dari jam 7 sampai jam 3. Shift 2-nya dari jam 3 sampai jam 11 malam Bang. Namanya kita kerja di tempat orang Bang ya. Siap nggak siap harus. Ya Bu, saya siap Bu, lakukan kerja Bu, di shift 1 atau shift 2 pun saya akan memberikan yang terbaik Bu, setiap pekerjaannya. Singkat cerita, langsung saya di hari pertama di shift 2 Bang. Masuk. Saya ditugaskan penugasan khusus Bang, khusus cat yang di spray. Di situ saya mengaduk cat A dan cat B, dicampur jadi satu, akhirnya saya spray Bang. Biasa-biasa aja lah hari pertama malam. Singkat cerita, nah udah jam setengah 11 malam, kepala bagian bilang, Bapak duluan ya. Oh iya Pak, siap. Bapak duluan, nunggu di parkiran. Kamu sama junior saya Bang, kebetulan itu saya punya junior. Bang Haji dan junior belakangan. Ini tugasnya, dikasih checklistan saya Bang. Ya, dikasih checklistan. Hari ini saya checklist panel Bang. Jadi kita matikan dulu lampu sebelum kita pulang jam 11 malam tank, itu kita matikan lampu di ruangan kita. Tapi sebelum di ruangan kita matikan lampu di ruangan sampel QC. Ruangan sampel ada di belakang tuh sebelum ruangan thinner. Nah, kita matikan di situ. Terus juga ada checklistnya, matikan ruangan sampel R&D. Matiin lagi Bang. Sama ruangan TC ya. Barulah yang terakhir Bang, sebelum ke panel utama, lampu lorong. Lampu lorong itu kita matikan. Habis lampu lorong jam 11, saya matikan panel utama yang ada di samping lab. Jadi di samping lab itu sama pintu gudang itu panelnya di pojok. Panelnya bukan di luar Bang ya, di dalam tuh Bang. Nih, ini hari pertama aja kok gini ya cara matiin lampunya. Jadi kita matikan lampu, ya kita kegelapan. Itu kan sendiri Bang saya. Kan bagian kan Bang, hari ini saya, besok teman saya. 4 orang itu udah di luar Bang. 4 orang itu udah di luar. Jam 11 saya ngecek, saya sendiri. Saya matiin nih ruangan lampu di sampel. Cetek. Matiin ruangan di TC. Di ruangan ND saya matiin tuh, gelap-gelap kan. Ruangan QC baru saya matiin panel-panelnya. Lorong terakhir,
matiin. Tak, saya kan pandangan ke depan bang. Itu gelap bang, auranya bang, beda bang. Hari pertama aja begitu bang. Cet, saya bukan jalan bang, lari bang, lari saya itu. Di situ hari pertama aja saya udah kayaknya ada sesuatu nih. Akhirnya saya tutup pintu utama, saya kasih kuncinya ke security bang. Sebulan, 2 bulan, ya di shift 1, shift 2 ya. Akhirnya udah setahun bang. Nah, setahun saya kerja di perusahaan tersebut. Oke. Ya pas shift 2 bang. Pas shift 2 itu kurang lebih harinya hari Rabu lah ya. Nah, pas mau istirahat bang. Ya, biasa istirahat. Kalau shift 2 istirahat itu semua panel nggak dimatikan bang. Jam berapa itu istirahatnya? Iya, kita masuk jam 3 sore, istirahat jam 6 sore. Oh, ya, Mau maghrib ya bang ya, sampai jam 7. Nah, pas shift 2 itu saya udah jam 6, udah bunyi tank. Kebetulan tuh motor-motor banyak bang. Saya berdua sama kepala bagian. Saya dibonceng bang. Kebetulan saya nggak ke kantin. Jadi rencana sama kepala bagian itu mau keluar perusahaan. Oke. Nah, keluar perusahaan, keluar dari gerbang, takut ada motor ya bang ya. Kita berhenti dulu. Kanan kiri ada security juga di situ. Nah, pas di gerbang, nggak lama, wah, kedengar bom gitu ya bang ya. Asap langsung bang. Itu saya di gerbang itu ngeliat asap, ngeliat ledakan, tapi nggak ada api bang. Di ruangan perusahaan resin itu, yang satu grup sama kita itu yang tadinya kita mau keluar perusahaan, kita langsung balik lagi. Kebetulan saya sama kepala bagian kan, yang penanggung jawab. Kita ngeliatnya itu pokoknya ledakan, nggak ada api, tapi yang di lantai 3 di perusahaan resin itu hancur bang. Itu kan tangkinya kan gede, diameternya aja 10 meter, masukin itu. Jadi buk, asap, terus kayak ada hujan dikit. Nah ada hujan dikit, itu sampai ke atas kantor utama. Nah, percikan kecil-kecilnya itu, kita langsung balik arah, langsung masuk, kita langsung evakuasi di dalam perusahaan catnya ya. Saya nggak tahu mau kejadian apa. Saya lihat itu di perusahaan yang itu tuh udah ada ledakan, udah ada kayak gerimis kecil ya, sampai tapi nggak kerasa kita kedengar bunyi bang. Cet-cet, kecium baunya, bau panas yang gimana gitu bang. Asapnya gede bang. Kan kita ngeliat area drum. Pas ledakan itu bunyi tek-tek-teknya itu kayak gerimis gitu ya, bunyi tek-tek-tek-tek. Kita balik lagi bang, balik ke ruangan kita. Dan di ruangan kita itu evakuasi barang-barang semuanya, atas security itu bilang semuanya dievakuasi, kepala bagian semuanya ngamankan ya, tidak ada yang boleh produksi lagi. Soalnya kantor yang meledakan itu dekat sama ini. Nah langsung kepala bagian ke daerah ruangan QC ngamanin, langsung saya juga diajak. Karena saya juga udah ada yang namanya safety buat penanganan ya. Datang ke dekat area itu, tapi nggak berani bang. Jadi ke dekat kantor pusat nggak berani kita ke dekat kantor yang ledakan itu. Cuma di apa namanya kalau pemadam kebakaran itu selang air, semprotin ke atas, bolak-balik. Saya sama kepala bagian itu masih dekat kantor utama. Ada lagi petugas utama yang dekat ledakan tersebut kantornya. Itu dia beda lagi, bukan air bang. Kayak apar gitu ya, apar tapi diselang. Iya. Kayak air gitu bang. Saya dari jam 6 itu yang tadinya mau istirahat, mau keluar, saya balik lagi ya. Di situ langsung ada speaker dari jam 6 itu. Semua karyawan jangan sampai masuk ke area security ke sana. Ya, semuanya lewat pintu belakang perusahaan catnya. Wah, nggak ada yang di situ. Semua dari perusahaan, namanya kan perusahaan grup bang. Jalan langsung di netralisir ya, di pagar barang, jalannya itu pagar yang sini pagar, pokoknya diamankan. Langsung ada ambulan bang. Kebetulan security, semuanya karyawan, tidak ada yang aktivitas pembuatan cat. Semuanya bantu evakuasi yang di perusahaan cat. Saya kebetulan tim apa ya bang kalau gitu ya, tim darurat ya buat penyelamatan. Tolong semuanya, ada korban jiwa di dalam itu.
ternyata di dalam ledakan itu, kan saya tadi bilangnya lantai 3 bang. Lantai 3 gimana bang ya? Tangki yang keras meledak. Wow, kayak apa gitu ya? Itu di bawahnya bang ada orang. Jadi ada ruangan khusus di bawahnya sebelum istirahat. Dia memang memasukin zat aditif ini itu. Nah, untuk mempercepat proses katanya bang. Jadi ada dua, jangan bergantian bang. Yang satu masuk, yang satu istirahat. Nah, yang udah keluar ini kan istirahat, yang di dalam nunggu bang. Jadi yang temennya yang di luar ini yang mau masuk, gitu ya, dia di pos security bilang jangan sampai semuanya ke area tersebut. Ya, soalnya pas ledakan tersebut itu resin yang pembuatan cat dasar, resinnya itu kurang lebih 1000 derajat Celcius lebih bang. Panas banget bang itu bang. Panas banget ya. itu ya. Jadi saya sama kepala bagian tuh terus dari jam 6 sampai jam 9-an bang. Ya, buat apa? Buat ngademin itu. Ngademin area sekitar yang di kantor utama sama QC-nya. Nah, yang sebelah sana terus-terusan sampai ada ambulan lebih dari 10 bang. Ambulan damkar lebih dari 10 juga masuk. Damkarnya bukan air bang. Jadi yang diledakan itu damkarnya itu kayak busa bang. Kayak busa gitu. Saya liatin busa ini tuh baunya bang gitu kan. Bau gimana bang ya? Tes panas. Jadi kelihatan uap panasnya itu. Tes. Jadi baunya langsung dievakuasi area tersebut. Akhirnya jam 9 itu langsung ada petugas khusus yang masuk ke sana ya. Itu pun dia masih di bawah bang. Di lantai dasar di bawah. Evakuasi di dalam ruangan yang selamat. Nah, dari hasil evakuasi air udah enggak disemprotin lagi gitu bang. Tapi yang busa masih disemprotin. Air sudah enggak, kita sudah mulai bebenah gitu ya. Di situ dinyatakan bahwa di lantai atas satu orang lagi di lantai bawah. Iya. Ya, itu setahun saya kerja itu ada kejadian begitu, saya langsung kaget bang. Ternyata yang di lantai atas sama bawah diketahui ya dan diyakini tidak selamat. Karena yang bilang itu di lantai bawah aja bang, maaf bang ya. Di lantai bawah itu kan ruangan khusus di dalam ruangan. Jadi ruangan 3 lantai, di dalamnya ada ruangan kecil untuk uji lab ini tuh. Nah yang selamat di ruangan itu 3 orang. Yang dia menyatakan bahwa di lantai 2 itu sudah mungkin karena nggak ada turun bang, sudah meninggal di tempat. Apalagi di lantai atas, gitu. Jam 10, pokoknya hari itu tidak ada produksi di ruangan cat, tidak ada. Semuanya bantu evakuasi ini tuh. Jam 10 di lantai 2 itu langsung wujudnya tak berwujud bang. Padahal dia sudah menggunakan alat pelindung. Itu saya lihat bang ya, dibawa itu sama tim, dibawa, dibuka ya atas nama, kan tahu bang ya, atas nama si ini tahu ini, atas nama si ini pakai baju ini, ID card udah nggak ada bang. Jadi udah maaf bang ya, pelindungnya aja udah meleleh, menyatu dengan maaf ya, rambut udah nggak ada. Jadi ini bang, yang ini kulit kayak ketetesan lepuhan plastik melepuh. Lebih dari itu bang. Jadi kelihatan daging. Semua bagian atasnya, bawahnya masih ada. Kan bawahnya mungkin nempel ke besi ya. Diangkat tuh. Makanya yang paling susah dari jam 6 sampai jam 10 itu karena itu resin. Langsung nempel. Iya. Nempelnya tuh waduh. Itu lagi bang. Ya mungkin yang di lantai 1 itu ada yang bilang karena saya langsung pulang bang ya. Udah kejadian itu langsung shift jam 11 udah pulang. Besoknya itu bilangnya tinggal tulangnya doang. Tinggal tulang Daging doang. nempel dengan tulang. Jadi kelihatan nih bang ya, 1000 derajat meledak, langsung nimbun orang tersebut. Itu lem, nggak bisa bergerak bang. Maaf bang, tapi setelah kejadian itu sempat lanjut produksi atau di stop dulu? Ya setelah kejadian itu kan besoknya ya saya masuk itu areanya evakuasi selama seminggu bang. Soalnya yang lem-lem itu kan nggak bisa di air makin dingin, makin beku. Harus pakai manual. Nah itu yang di atas itu ketahuannya malamnya terpaksa maaf ya bang ya, kita kan ada
ada CCTV ini itu juga sekilas dilihatkan. Oke. Buk, langsung ketutup itu orang yang di atas bang, dilihatkan. Jadi, syuet, dia masukin aditif, CCTV masih kelihatan bang. Antara di pelankan ya, meledak. Kelihatan dia, CCTV kan nggak langsung mati. Kelihatan orang itu bergerak ini itunya langsung bawah, langsung melepuh, langsung ya udah begitulah bang. Nah, setelah kejadian meledaknya tangki ya di perusahaan resin itu kan, itu di situ kan dinyatakan 2 orang meninggal, jasadnya ada tapi kulit nggak ada, tinggal daging, tinggal ada yang tulangnya doang bang ya. Emang itu juga kita tidak mempublikasikan gitu bang. Tapi seminggu setelah kejadian perusahaan itu tetap operasi seperti biasa. Saya juga sering ke situ juga bang. Ya cuman kalau pagi gitu kan, kalau pagi waktu saya shift pagi, saya ke situ sendiri bang. Situ sendiri karena banyak orang juga yang non shift ini itu. Cuman saya masih was-was bang, karena kejadian tersebut kan saya ngeliat sendiri gitu bang, meledaknya itu kayak gimana. Jadi kalau saya diutus untuk ngambil resin di situ, saya ada jalan pintas bang. Nah, jadi bagian QC yang di kantor itu tolong siapkan bagian resin yang akan saya cek bang. Jadi saya nggak mau, saya secara pribadi nggak mau ke area masuk ke tangki itu dan ngambil resin yang di situ. Saya nggak mau, saya udah trauma. Walaupun maaf ya bang ya, manajer saya, atasan saya bilangnya harus barang yang dari situ. Saya nggak mau gitu. Jadi saya ngambilnya yang di ruangan itu. Pas shift saya shift 2 bang, shift 2 kan yang di kantor nggak ada bang. Saya shift 2, ditugaskan, saya ngambil resin. Mau nggak mau, suka nggak suka, enak nggak enak, tetap saya ke ruangan yang meledak itu bang. Karena ruangan yang tadi saya bilang di atas itu, ya orangnya kan udah pulang bang. Iya udah pulang semua. Iya, saya harus ke sana. Saya juga bilang sama kepala bagian saya, Pak, saya kalau ke sana harus berdua pak. Kan bapak sendiri tahu, saya ngelihat kejadian tersebut. Jadi saya nggak mau lama-lama pak, saya ngambil ini tuh bukannya, maaf ya bang ya, bukannya kita nggak mau ngobrol sama orang yang di sana. Cuman saya mencegah karena saya melihat kejadian tersebut. Trauma lah ya. Bukan trauma lagi bang, takutnya bang, ya. Jadi saya berdua sama orang. Jadi saya ngambil yang di bawah yang udah jadi. Orang yang kedua, yang teman saya itu ngambil di atas. Itu rollingan bang. Setiap shift 2 itu saya telepon dulu, telepon pakai itu. Bang, saya mau ke situ bang, ya. Saya mau ke situ ngambil resin dasar mau dicek bang, ya. Ke situ. Itu auranya beda bang. Apalagi kita tahu ya tentang yang meninggalnya itu di lantai 2. Datang langsung ngambil, tet dikit, setetes doang bang. Setetes itu lumayan bang, segede jempol nih bang. Cuman lumayan lama bang, nunggu kan bang, dia agak dingin. Nunggu, tek, langsung saya pulang lagi. Kurang lebih 2 menit bang. Itu 2 menit di situ bang. Itu seperti berapa kali bang? Seperti 10 menit kayak lamanya ya. Nah, karena sering bang, itu 2 hari sekali saya harus ke situ. Jadi masih ada trauma, masih ada ini itu. Apalagi saya tahu ya, maaf ya, saya tahu siapa yang meninggalnya. Sempat seminggu setelah kejadian itu, sempat kemimpiin. Untungnya kemimpiinnya bang, bukan sesuai jasad yang saya temuin. Ya ada mukanya, ada tubuhnya komplit gitu bang ya. Ya alhamdulillah, walaupun ngelihat jasadnya itu, jangan sampai nemuin saya sesuai jasad yang nggak karuan gitu. Dia nemuin saya dalam mimpi saya, pesen nitip anak istrinya gitu kan. Ya alhamdulillah seminggu sekali, minimal sebulan sekali saya ngasih rezeki lah bang ya. Ya setelah itu ya udah terbiasa bang. Saya sampai beberapa bulan ke depan, kalau shift 1 saya happy kayaknya bang ya. Tapi kalau shift 2 bang, gimana bang ya? Setiap shift 2 dari jam 9 malam ya sampai jam 11 itu, setiap tempat itu seperti ada yang mengamati bang. Kayak ada yang ngintai, ada yang ngeliatin kita dari belakang gitu. Termasuk di ruangan spray. Di ruangan spray kalau jam 9 malam itu beda auranya. Habis maghrib sampai jam 9 itu auranya kita nyaman bang. Kan kita ada namanya sisi manusia ininya bang ya, antara nyaman dan antara ada yang memperhatikan. Itu kita ada tuh. Jadi jam 9 tuh
saya pasti ditugaskan buat penyepraian ini, penyepraian itu dari jam 9 sampai jam 10 itu, jam 11 itu pasti itu. Saya pasti ngerjain. Kalau yang lain Bang, teman saya itu kerjaannya cuma duduk Bang. Satu duduk di ruangan tengah, ya, cuma mendata. Yang satu di ruangan satu lagi ngedata kasih ke dia. Kalau saya Bang, tugasnya bolak-balik ngecek sana sini. Termasuk ngecek yang ini itu, shift 2. Nah, singkat cerita, sekian bulan itu mengerjakan kerjaan shift 2 ya. Itu ditugaskan lagi yang tadi saya bilang bahwa kebetulan teman saya nggak mau lagi. Nggak mau apa nih? Nggak mau buat mematikan panel. Saya bilang kan kalau saya setiap mematikan panel itu pasti panelnya ini perusahaan itu beda Bang. Kalau enak kan mungkin di perusahaan lain di luar kali ya Bang panelnya. Ini perusahaan ini mah di dalam. Kepala bagian bilang, ya udah, Ji, kamu buat saat ini ditugaskan secara permanen untuk kalau shift 2 kamu aja yang matiin panelnya. Oh Bang, saya di situ Bang udah, kayaknya gimana Bang ya. Walaupun saya dikasih dana insentif sekian, mau nggak mau, saya bukan masalah dananya. Ini mental, harus berani. Akhirnya saya terima lah, udahlah. Saya bilang ke teman saya, udah nggak apa-apa, saya aja yang bagian shift 2 matiin panel-panelnya. Saya pada saat ngerjain jam 10 malam, anak-anak yang lain pada ngerokok Bang. Nah, ngerokoknya nggak boleh di dalam kan, namanya pabrik cat Bang. Ya nggak boleh ada asap, apalagi ada butiran api gitu kan. Kepala bagian, asisten, semuanya pada di musola. Di belakangnya security, ruangan khusus. Biasanya itu kepala bagian 1 jam, nanti rolling. Ini kebetulan semuanya pada merokok. Saya doang yang di situ Bang sendiri. Nah, saya ngerjain jam 10 malam. Saya ngecat buat spray. Sebelum di spray, saya bikin bahan adonannya. A dan B bahan adonannya. Bikinlah diaduk. Saya nyium-nyium bau-bau yang nggak enak Bang. Padahal dari jam 6 sampai jam 9-an itu kan masih sore Bang. Ya, mungkin kecium kali ya, bau-bau yang nggak enak gimana Bang, kayak atau gimana Bang ya. Itu jam 10-an kurang, saya hidupin. Ini bukan bau gosong. Kalau bau gosong, ya namanya, saya kan dari teknik mesin Bang ya. Gosong-gosong dinamo gimana ya, blender. Mungkin ada api atau apa. Itu nggak ada Bang. Baunya juga beda, saya matiin. Saya cium Bang, mesin ya, saya cium. Nggak bau ini tuh. Tapi masih ada bau. Ini bau bangke, tapi agak bau gimana ya. Itu Bang. Nah udahlah, saya hidupin lagi. Masih ada Bang, baunya ngeliwir gitu ya. Ngelirnya dari luar. Yang kedua saya ikutin nih. Saya keluar pintu. Tapi nggak ada lagi Bang. Masuk, ya udahlah, udah nggak usah pikiran macam-macam lah gitu. Dah, saya bikin Bang. Saya masuk ke alat, kan saya mau nyepray Bang. Adonan A, B udah jadi nih. Udah jadi, aduk biasa, bentar. Nggak ada baunya tuh, Masuk ke ruangan spray. Ruangan spray itu kan bau cat Bang. Bau cat kan gimana Bang ya? Thinner cat ini. Tapi pas bau, kayak ada asap. Takutnya saya pikirannya, apa ada yang kebakar? Open belum saya hidupin Bang. Soalnya kalau kita mau nyepray, sebelum nyepray kita hidupin dulu. Nah ini kan, saya bawa adukan catnya itu yang mau di-spray. Belum saya hidupin. Tapi di ruangan yang di dalam, dari luar, kok kayak ada asap. Ada apa nih ya? Pas saya masuk ke pintunya, baunya bau beda Bang. Baunya beda aman ya kayak tadi nih. Bau-bau yang hanyir-hanyir kayak gimana gitu ya Bang. Kalau bangke-bangke mungkin bangke tikus atau apa beda Bang. Ini mah bau bangke tapi kayak seger. Tapi udahlah, asap-asap gimana udahlah, nggak apa-apa. Saya beraniin Bang. Saya beraniin. Bawa cat, saya masuk ke ruangan yang setelan open. Lumayan, di situ maaf Bang ya, ruangannya emang bukan kaca Bang. Jadi gelap. Masukin, setting. Baunya masih agak gimana Bang? Masih agak enak. Agak kecium amis ya. Amis gitu. Ya, lanjutin spray. Hidupin blowernya ya. Hidupin, saya spray lagi. Ini spray kan Abang tau lah, kalau nyepray kan pakai itu kok kan keluar Bang. Ada exhaustnya. Itu hanyirnya makin jelas Bang. Itu dari pintu open ke tempat spray saya Bang.
pintu open ke tempat spray saya, itu jarak 2 meteran lah. Tapi baunya kayak gini nih. Kayak kesedot baunya. Cet. Tapi merinding bang. Ini sambil nyepray gini, bulu-bulu sini nih, merinding. Itu feeling saya itu ada yang ngeliatin di tempat spray. Ada yang ngeliatin. Sekian menit saya nyepray, selesai, matiin, beraniin. Nah, saya langsung masukin hasil sprayan saya ke open. Dalam hati saya baca doa terus. Masuk, disetting bang, 30 menit. Jam 9-an, balik lagi. Baunya hilang tuh, dari hasil sprayan tuh, baunya hilang. Tapi saya ngeliat, di lantai QC atas kan tempat-tempat kaleng bang. Ya, kuprag. Ada yang bunyi bang, ada yang jatuh bang. Jatuhnya itu di pinggir-pinggir nih, prek, prek, prek. Tumben-tumbennya bang. Biasanya selama saya di situ, shift 2 itu bang, nggak ada yang jatuh bang. Prek, prek. Itu pas di atas pintu. Pas di atas pintu masuk ke ruangan QC. Pas banget, prek. Nggak ada yang jatuh. Ya, ada suaranya, masuk lagi. Bikin lagi ini itu. Pokoknya dari situ bang, sampai jam selesai itu, saya ada gangguan terus bang. Termasuk yang paling ngerinya bang, mau jam 10-an tuh bang, ada yang datang ngasih sampel. Nah, sampelnya ini kan saya cek, sampel yang udah jadi, barangnya harus saya taruh di sampel itu, di ruangan sampel. Nah, ini walaupun lampu hidup semua bang, aura mistis gimana bang ya? Iya. Auranya udah mas saya habis spray, bau-bau gimana, ada gangguan jatuh-jatuh, angin juga nggak ada, tapi nyium bau-bau yang bangke yang darah segar lah, darah segar tuh, hanyir gimana. Akhirnya ya udah, temenin berdua. Kenapa? Takut gue kalau ke belakang. Saya bilang bang, dianya nggak mau bang. Gue masih banyak kerjaan lah sendiri, lampu hidup ini. Akhirnya saya masuk aja sendiri, bawa sampel 1 kilo. Urutannya bang, yang tadi saya bilang A sampai Z, diurutan di Z. Urutan Z itu bang, urutan yang paling belakang, nggak apa-apa urutan Z mah, diberanin aja. Karena di Z itu, ini rak-rak sampel, di belakangnya itu masuk ruangan, itu ruangan saya biasa tidur siang bang. Yang tadi saya biasa tidur siang di ruangan Z, sama di ruangan lab. Udah gantian saya, masukin aja lah, dah. Itu memang aura-aura di ruangan QC itu ya, RND, TC, sama ruangan penyimpanan sampel, kalau masuk itu beda. Apalagi kita harus masuk lorong ruangan Z paling belakang. Set, ditaruh tuh sampel yang buat nyempel ke ruangan yang saya tempat tidur itu kan nggak dihidupin bang, jadi ruangan sampel doang. Itu saya biasa aja lah, biasa aja. Cuman pas saya ngambil, kok ada apa? Saya lihat nggak ada apa-apa juga bang. Ya, tapi merinding bang, merinding. Saya ambil, jalan saya agak dipercepat bang. Dipercepat, ini itu perasaan tuh ada yang ngeliatin ya, ngeliatin dari belakang gitu. Percepat, ini lampu nggak boleh dimatiin lagi bang. Tetap harus dihidupin. Akhirnya, pas saya buka pintu dari dalam, kan keluar bang. Keluar kan harus begini bang, net. Pintunya kan kaca bang. Kalau cepat-cepat bisa pecah bang. Itu pintu pelan, set. Itu ruangan thinner bang. Saya jalan ngadep ke ruangan thinner, ada apa? Pas pulang saya mau ke ruangan QC, itu ada lagi bang, kuplek. Terus ada, maaf ya bang ya, kalau panel kan ada lampu merah. Kalau panel, itu ada lampu merah 2. Di samping panel, ada 3 berarti bang. Panel yang di belakang sana tuh lampunya merah bang. 1, saya tahu tuh. Soalnya kan lampunya ada di sini doang, di sana dimatiin semua. Itu 1 lampu panel. Harus dibuka baru kelihatan lagi. Nah ini lampunya ada 3. 1 panel, ya kan jauh bang. Ke sini 1 meteran lah dari panel itu. Lampu 2, mata merah bang. Mata merah kayak nginjak bumi. Kayak gitu bang, kayak ubin itu, lantai itu diinjak. Langsung lari ke QC lagi. Di ruangan QC alhamdulillah udah banyak orang bang. Ya. Nah, jadi
tiap malam itu bang, tiap malam di shift 2 itu banyak bang. Nah, banyak kejadian-kejadian hampir di setiap minggu di shift 2 itu 2 hari lah minimal tuh saya kejadian terus bang. Walaupun saya berani-beraniin. Nah, yang lebih parahnya ini bang, pas kejadian, ini mah bang, luar biasa bang. Pokoknya saya sampai, maaf ya bang ya, sampai nggak bisa bergerak gitu. Kurang lebih 1 menit saya nggak bisa bergerak bang. Nah, di sini bang saya ceritain bang. Jadi kesekian 6 bulan dari kejadian itu bang, kejadian yang tadi ya, walaupun tiap shift 2 itu saya mengalami kejadian, tapi ini yang saya nggak berani dan yang saya langsung nggak melanjutkan kerja lagi di shift 2. Nah, masuk saya shift 2 bang, saya aktivitas biasa ya, udah kerjain lah dari jam 3 sampai jam 6 sore itu ya. Terus juga jam 6 sampai jam 9, hal yang bikin saya merinding, diberaniin aja bang, diberaniin. Nah, pas jam 9, mau jam 10, saya dipanggil bang. Dipanggil sama kepala bagian. Ada apa tumben nih? Di ruangan musola belakang security. Ada apa? Biasanya kan ngerokok doang nggak? Datang ke sana. Saya sendiri bang. Nah, saya datang, saya hampiri nih. Maaf Pak Dedi. Itu kepala bagian saya. Ada apa Pak Dedi ya? Gini, Pak Haji duduk dulu Pak Haji. Iya Pak. Kenapa Pak Dedi tumben nih manggil saya nih malam-malam? Iya. Bang Haji begini Bang Haji. Saya minta tolong ke Bang Haji gitu kan. Memang sih standar di perusahaan cat nggak ada shift 3. Nggak ada. Iya Pak, kenapa Pak? Begini, dari customer kita yang paling ini itu minta sampel produknya besok pagi harus dikirim. Ya Pak Dedi. Terus mau tidak mau salah satu orang dari grup Bapak nih, Pak Dedi sebagai kepala bagian di sini bertanggung jawab harus ada 1 orang yang lanjut ke shift 3. Wah, terus siapa Pak? Ya saya percaya sama kamu dan kebetulan ini adalah produk kamu. Waduh Pak, yang benar Pak? Iya, itu manajer langsung nelpon saya malam ini. Kamu bisa nggak bisa harus. Wah, dalam hati saya bang, shift 2 aja pulang jam 11 mengalami sesuatu yang nggak enak gitu tiap minggunya. Ini shift 3 bang. Iya. Shift 3, aduh. Udah, saya 1 menitan belum ngasih keputusan tuh. Coba kamu pikir dulu, sanggup nggak? Soalnya ini produk kamu, Pak Dedi bilang begitu. Produk kamu yang harus ke customer, ini perusahaan utama lagi. Iya. 1 menit saya terhening, mikir. Langsung bilang, maaf Pak Dedi, boleh nggak kalau berdua? Nggak boleh, harus sendiri. Karena status perusahaan harus 1 orang. Mau nggak mau ya udah, siap Pak Dedi ya. Ya udah saya siap buat shift 2. Tapi kamu ada temennya. Alhamdulillah saya bilang begitu. Alhamdulillah temennya. Siapa Pak? Cuma bagian lain. Waduh, bagian lain itu bagian mixing. Yang jaraknya 100 meter dari QC. Lumayan jauh. Lumayan Bang Madu. Jauh. Itu pun mereka kerja di mixing, bukan kerja di QC. Itu antara berani dan tidak, itu pun kepercayaan dari kepala bagian ya. Saya beranikan. Akhirnya yaudah Pak, saya terima Pak. Selesai dari kesepakatan saya terima lemburan shift 3. Ya udah, saya kerjakan lagi tuh Bang. Dari jam 9, jam 10, jam 11 tuh, jam tengah 11 tuh mereka siap-siap mau pulang ini itu. Nah, mereka pulang jam 11 otomatis Bang. Saya kan lembur shift 3 itu jam 11 sampai jam 7 pagi Bang. Oke. Kebetulan itu hari itu kenapa nggak ada gangguan Bang? Nggak ada gangguan. Yang namanya bau, yang di atas itu Bang ya, tempat penyimpanan panel yang tadinya bagaimana juga nggak ada gangguan. Nah, pas jam 11 udah pada pulang, panel kan nggak dimatiin Bang, karena ada saya. Gitu. Jam 11 saya langsung dikasih. Nah, tugas-tugasnya membuat 5 panel. Nah, gimana Bang Badu? 5 panel yang harus dispray dan nggak boleh gagal. Nggak boleh gagal. Mau nggak mau saya bikin bukan 5 Bang.
Jadi duplikat, setiap satu panel saya bikin 3 panel. Jadi kurang lebih 15 panel tuh. Berarti kan 5 pengerjaan, setiap panel saya bikin 3. Saya siap-siapin bang. Itu pengerjaannya bang, dari jam 11 sampai jam 12, itu bubuk-bubuk dulu bang, saya siapin. Itu alhamdulillah bang, nggak ada yang namanya gangguan. Nah, dari jam 11. Istirahat. Perasaan tuh nyaman tuh. Nyaman, enak nih ya. Nggak ada gangguan tuh Ben, sampai jam 11. Jam 12 istirahat. Sengaja panel nggak saya mati-matikan. Saya seperti biasa bang, istirahat, ini itu sama teman yang di mixing. Yang di mixing nih. Di mixing dari jam 11 sampai jam 12 nggak ke saya. Tapi perasaan saya nyaman, enak, nggak ada gangguan. Istirahatlah, kita keluar ini itu. Selesai istirahat, kita udah makan, udah minum, udah kita briefing, ngobrol sama anak-anak mixing ya. Anak mixing cuma 3 orang doang bang yang ngobrol. Kita masuk bang, jam 1 malam. Jam 1 malam masuk, saya masuknya bukan dari ruangan kecil bang. Dari pintu yang utama, bukan dari pintu yang kecil ya. Pintu utama yang dekat security. Kita bareng-bareng masuk, orang mixing 3 orang. Mereka pun jauh-jauh bang. Tapi lampu mereka hidup, terus dekat security. Nah, saya juga pas masuk itu berbincang ini, masuk saya. Ruangan produksi hidup, lampunya hidup. Ruangan QC semuanya hidup, lampu semuanya hidup semua bang. Hidup semua. Saya masuk ke ruangan QC, dari ruangan QC jam 1 malam tuh bang. Luar biasa nih, baru kali ini saya lembur. Dan baru kali ini juga ada bang, chip 3 ya, di perusahaan saya. Saya siap nih, setiap panel kan saya buat 15 ya bang. Jadi saya buat panel 2 dulu bang, panel 3 ya. Pekerjaan sampel ke 1, panel 3. Saya siapin, saya aduk, saya mixer. Ada yang datang bang, baru mixer sebentar, ada yang datang, anak mixing. Weh, lembur sendirian aja. Dia teriak begitu bang, sampai di pintu, ngegebrak pintu. Saya nggak kaget bang, cuman kenapa? Lembur sendirian aja lu, awas lu ada sesuatu. Dia bilang begitu, wah langsung keinget bang. Lu jangan kayak gitu lu, udah mau gue sendiri takut nih. Iya lu ada sesuatu, awas lu, hati-hati, baca doa terus. Nah dia ngecek bang, mixing kan cuma diaduk doang bang. Mixing, cek viskositas, cek yang namanya hardness, kehalusan, saya udah cek juga tarikan, cek, bagus, masukin data. Jadi istilahnya saya udah bisa semuanya gitu, makanya dipercaya sama kepala bagian. Dah, paling 5 menit dia bang, berarti jam 1 lewat 5 menit ya. Keluar lagi dia, dah 1. Aduk lagi, panel 1. Tetep bang, masih situasinya nyaman. Tapi pikiran saya bang, karena anak mixing itu bilang ada sesuatu. Udah pikiran saya itu udah sesuatu bang. Ya, saya mixing. Udah, saya aduk tuh. Campuran A sama B di mixing lagi sama saya. Nah, dari situ udah bang. Jadi, bau-bau nggak ada bang. Cuman yang tadinya walaupun ruangan AC, beda bang, AC yang dingin sama AC yang bikin merinding. Ya, ini perasaan kalau badan kok tiba-tiba nggak enak. Jam 1 10 menitan nggak enak nih. Udahlah, saya langsung mixer bang. Langsung mixer, saya langsung ke ruangan spray bang. Ruangan spray itu. Itu di ruangan spray kondusif bang. Nggak ada asap, nggak ada ini itu. Tapi bau-bauan udah mulai bang. Pas mau masuk, bau-bauan udah mulai. Udah saya masuk aja lah, udah. Cuman pikiran itu ada sesuatu aja bang. Duh, jadi keinget terus bang. Masuk. Nah, masuk juga saya ke ruangan open. Saya setting open tuh. Open 30 derajat, 25 sampai 30 derajat. Saya setel sampai 3 jam ya. Dari jam 1 sampai jam 3. Mati otomatis bang. Udah, saya masuk, saya setel. Saya siapin panelnya, saya siapin catnya. Siapin spray. Saya spray bang, blower saya hidupin. Merinding yang dari ruangan QC bang, tetep bang, ke bawah bang. Tapi merindingnya kan di ruangan spray, nggak ada AC bang, panas bang. Merindingnya beda bang, spray selesai. Tapi aura yang masih kayak mengintip bang, itu masih ada bang. Soalnya lampunya lampu agak redup ya bang, itu masih ada bang, ngintip-ngintip kayak gimana gitu di ruangan, di pintu ruangan open. Masuk bang. Saya udah masuk ya, selesai dari spray saya masuk, paksain masukin ke open, buka, masukin panelnya, tetek, tutupin open. Jalan saya agak cepet bang, 1:30 tuh saya jalan cepet, udah 1:30,
Gubrak. Bukan di atas QC, di pojok bang, di depan ruangan panel utama. Gubrak. Di pintu gudang. Gudang itu pintu di atas pintunya itu lampu, tapi kesananya dia nggak ketutup bang. Gudangnya kebuka, berarti 5 meter tuh pintu gudang, gelap semua bang. Udah saya bikin panel kedua langsung bang. Panel kedua udah saya bikin lagi ini itu, tetap baunya masih bau yang kirain saya bang. Tadi bau dinamo ya. Kan kalau ngidupin tuh kecepatan sekian 5 menit bang. Itu kita mata fokus. Ada lagi bang, bau yang nggak enak. AC-nya itu dari pinggir kiri saya bang. AC tuh, berarti anginnya ke sebelah sana. Tapi baunya dari sini, dari kanan ke sini. Itu lebih pekat lagi bang. Bau hanyirnya. Tadi bau hanyir agak gosong-gosong gimana. Ini lebih apa ya? Kecium. Aura merinding udah lumayan bang. Itu berarti setengah 2 lewat bang. Berarti panel ke-4, 5, 6. Bikin. Aduk 5 menit. Terus saya bang. Doa-doa terus bang. Saya masukin. Pet. Ada yang lewat bang. Ini kan saya lihat bang. Di sini putih semua bang. Putihnya itu kaca. Bawahnya bolong bang. Bawahnya bolong. Kelihatan orang sana. Pet. Cepat. Putih. Sekelebat. Gitu. Sekelebat. Itu putih. Cet. Saya nggak berani lewat bang. Biar aja. Gitu kan. Masuk saya. Udah selesai. Bau-baunya makin nyengat. Baru sprayan kedua. Itu maaf bang ya. Di tempat spray. Kan gak ada yang spray bang. Kabut putih. Set. Kabut putihnya bang. Kan kelihatan ya. Kelihatan. Dia kaca juga bang. Tempat spray kaca. Tempat sebelahnya toilet. Nah sebelahnya toilet nggak ada kaca bang. Tutup. Sebelah sana lab itu kaca. Ya. Jadi pas kaca itu kelihatan. Set. Pintu spray sama pintu yang mau masuk open, dia masuk lagi bang, kayak U gitu. Masuk ke ruangan, masuk lagi ke ruangan open. Kelihatan, hitam. Jadi pada penyepraian kedua itu kelihatan, yang ini putih, yang itu hitam. Nah, pada lampu ada bang, tapi lampunya kan nggak begitu terang bang. Ya bang, paksain aja bang, soalnya ini urgent bang, kan mau nggak mau. Paksain dah. Saya spray bang, spray, saya masukin open. Udah tetap saya mikir positif aja bang lah gitu. Set, saya masuk bang, masukin ruangan open kan dibuka bang. Nah dibuka, ini pintu open itu nggak kelihatan bang. Nah opennya itu 2 meter dari saya. Tinggi saya 170, berarti ketutupan tuh. Saya buka, nah badan saya kan ketutup. Pas saya tutup opennya, kelihatan lagi. Dari pintu open itu keluar masuk ke tempat spray yang tempat saya nyepray itu kan ada 2 bang. Saya di yang 2, nggak boleh di yang pertama. Paksain lagi bang, nggak mau lirik, jalan saya cepat lagi. Gubrek. Nah pas saya keluar ruangan open, gubreknya bukan di ujung, di tengah. Dan itu bukan satu bang, satu gondol lingkar kaleng yang ukuran 1 kilo. Bang, sampai ke bawah bang. Kalau angin nggak mungkin bang. Jadi satu ikat tali rapia, 20 pieces lah. Kaleng, 1 kiloan. Itu kalau angin nggak mungkin bang. Brek jatuh. Itu 5 butir kaleng jatuh ke bawah, ke depan lorong. Di tengah. Saya lihat sosok gede. Pokoknya kisaran 2 meter lah bang ya. Cuma matanya doang. Pas baunya mungkin kayak tadi kali. Mungkin dia bang. Bau yang itu. Yang agak gosong. Hanyir gitu. Gitu kan. Nah. Dah. Saya bikin lagi. Nah nggak lama. Alhamdulillah bang. Ada yang menenangin tuh. Nenangin saya sedikit bang. Masuk orang mixing. Iya. Ngagetin lagi bang. Masuk orang mixing 2 orang bang. Kan 3 orang kan tadinya. Yang 1 udah. Yang 2 orang belum. Alhamdulillah katanya. Datang. Kenapa? Dari tadi gue dapat gangguan terus ini. Udah sih, makanya hati-hati di sini mah. Kalau bisa ngerjain aja di tempat mixing, gak bisa ini. Udah sih lu di sini aja kata gue. Saking saya takutnya, udah takut itu bang. Jam 2-an kurang kan. Dia mixing di situ. Dibikinin kopi saya sama dia. Udah tuh, bikin kopi. Udah doa-doa aja. Ya, pokoknya hati-hati di sini mah. Hati-hati gimana?
Kata teman saya, udah hati-hati baca doa aja. Hati-hati gimana? Udah hati-hati aja. Kita juga tahu sendiri. Lah, makin drop lagi saya bang. Akhirnya udah selesai. Saya kerjain itu. Saya ngajarin panel yang ketiga bang. Nah, yang mixing pergi. Panel ketiga, ini bau nggak ada bang. Bau nggak ada ya, gosong-gosong nggak ada ini itu. Saya bilang, panel ketiga berarti jam 2-an lewat bang. Saya bikin lagi, campuran A sama B. Dah, karena ini urgent, campuran A sama B, mixing 5 menit. Nggak boleh ditinggal. Ya, saya lihat bang, lihat kan jendela saya gitu bang. Tempat kerja saya depannya itu kaca bang. Jadi 1 meter itu tembok, ya, sekeliling tembok. Tempat saya tembok, bisa ngeliat ke depan. Nah, bisa ngeliat ke depan lagi. Bisa ngeliat ke ruangan RND TC. Transparan. Transparan bang. Saya sambil ngaduk, sedikit lihat-lihat bang. Lirik-lirik jam 2 ini itu. Dah lirik-lirik. Nah agak sedikit kok tadi baunya bau ini bang. Bau gosong-gosong gitu ya. Kirain saya dinamo atau kebakar nih mixernya. Ini kok agak bau melati bang. Bau melati. Campur pandan. Melati pandan gitu kan. Pokoknya sekitar 5 menit lah. Ya, matiin sama saya. Bang! Ini mati. Di atas saya kan kaleng yang 1 kiloan bang. Bang! Suara kaleng jatuh, suara hentakan. Nah, yang namanya lantai kita kan di atas bukan ini bang ya, bisa kerasa. Duk. Ini bukan kaleng jatuh. Ini mah ada orang. Udah bang. Ya Allah, saya beraniin dia. Langsung saya keluar buat spray yang ketiga. Itu di ruangan spray. Berkabut, jadi berasap, berbentuk orang. Jadi asapnya itu, ini berasap semua, tapi bayangan orang di pintu yang pas mau masuk ruangan open. Saya masuk lagi bang gitu, waduh, itu mah jelas. Persekian 2 detik lah ngelihat saya, jalan hilang. Aktivitas seperti biasa, setting kan udah disetting dari awal bang. Masukin open, keluarin open. Masukin open panel, ambil panel yang udah selesai. Nah, udah jam sekian bang. Udah itu di atas nggak ada, tapi tadi ada duk. Nah ini bang, cerita yang ini nih, yang panel ke-3, panel ke-4. Berarti ke panel ke-10, 11, 12 bang. Ya, setengah 3-an bang. Dingin udah beda bang. Dingin udah luar biasa bang. Dingin AC, tapi bukan dingin AC bang. Saya aduk bang. Aduk, wangi pandan ada bang. Wangi pandan sebelum aduk pun udah ada. Sebelum ngaduk udah ada. Perasaan udah nggak enak nih. Badan saya udah nggak enak. Udah gemeter duluan bang. Udah merinding duluan bang. Ini ada apa? Soalnya pas masuk QC, itu udah wangi begitu. Bukan key spray, bukan pewangi ruangan. Ini wangi pandan nyengat. Bau nggak ada, tapi wangi pandan. Saya aduk, mixer, wangi melati nyengat. Melatinya kan bukan dari sebelah kanan bang, sebelah kiri yang ada AC-nya itu. Saya lihat ke AC, itu kan wangi key spray, tapi ini wangi melati ini itu. Nah di sini bang, 5 menit, saya aduk bang, aduk, saya matiin bang. Soalnya wangi banget ini. Dari mana ini wanginya? Saya wangi banget, bener-bener kayak di hidung doang. Wangi pandannya, wangi melatinya dari hidung nih. Matiin mixernya sebelum 5 menit. Tengok bang. Saking saya gemeternya bang. Udah gemeter, udah bulu kuduk merinding. Udah nggak kuat ini ya bang. Udah kayak dari kaki, ubun kepala. Udah bener-bener nggak kuat. Ngapain ya? Matiin. Lirik bang, pelan-pelan bang. Lirik pelan-pelan, liriknya bukan cepat bang, pelan saya gitu. Saya lihat bang, itu keluar tuh sesosok wanita kelihatan dari samping bang. Gimana bang? Jalan dari samping, pelan bang jalannya. Saya diem, ngeliatin dia bang, nggak lari, nggak teriak, merinding,
gemetar, aromanya nyengat bang. Lihat dari kaca, itu udah ada bang, rambutnya bang, dari atas sampai ke tembok hitam semua bang. Kan setengah badan kelihatan. Kan ruangan QC, ruangan RND, TC, penyimpanan sampel, semuanya transparan kelihatan. Saya liatin bang tuh. Itu wajahnya kelihatan bang. Awalnya saya lihat rambut, dia jalan bang. Dari pintu lorong itu, kelihatan tuh. Rambutnya kelihatan, sampai ke bawah itu ya. Wajahnya kelihatan bang. Wajahnya wanita, masih gadis lah. Masih gadis itu bang. Wanita dari samping. Jadi kalau orang jalan itu, kelihatan dari samping tuh setengah badannya. Rambutnya kelihatan, wajahnya kelihatan, hidung satunya kelihatan, matanya kelihatan, ya, bibirnya kelihatan, dagunya bang, kelihatan juga. Sampai lehernya kelihatan bang. Jadi dia nggak nutupin wajah bang. Oh, diurai ke belakang. Diurai ke belakang. Saya liatin tuh ya, tangannya kelihatan bang. Dia pakai baju putih, panjang ke bawah, tapi lengannya nggak panjang bang. Lengannya nggak putih panjang bawah bajunya. Tangannya kelihatan bang, putih bang, bersih ya, bersih. Wajahnya kelihatan, tangannya kelihatan, bajunya cuma sampai pergelangan tangan doang ini itu. Kelihatan, sampai bentuk badannya kelihatan bang. Itu kurang lebih dari pintu lorong sampai pintu QC kelihatan bang. Sampai pintu sampel. Saya diam, lirik pelan-pelan, ngikutin arah dia jalan. Ngikutin bang. Jalannya dia pelan, bukan sekelebat bang. Bukan, pelan. Selangkah tapi pelan banget. Saya liatin. Nggak bisa ngomong, nggak bisa teriak, nggak bisa lari. Posisinya. Udah begitu bang, udah saya liatin, ini siapa. Nah kelihatan kan bang, saya sejajar sama dia. Kelihatan belakangnya tuh. Rambutnya panjang, makin panjang. Kelihatan juga kan belakangnya. Kelihatan bener-bener bagus bang. Pas sampai lorong penyimpanan sampel QC, hilang bang. Makin nggak bernapas ya bang. Udah merinding, udah gemeter, udah nggak bisa teriak, udah nggak bisa bergerak, napas ditahan, pas dia hilang. Saya sambil tarik napas. Sekian detik, kurang lebih 3 detik, hilang tuh, nongol bang. Balik arah dia jalan bang. Tadi dari sini bang, wajahnya cantik. Dari sini cantik wajahnya bang. Dari samping, pas dia balik lagi, set. Saya liatin tuh sekian 3 menit tuh jalan ngikatin, nggak bisa bergerak. Hilang 3 detikan, hilang. Saya masih diem bang. Dia nongol, tapi saya ngeliatnya dari bawah dulu. Dari bawah tuh, dari bawah, kakinya kelihatan, dadanya, perutnya kelihatan, lehernya kelihatan. Pas saya tarik napas 2 detikan, nggak napas saya. Lari ke security, nggak bersuara, lari ke security, itu lihat wajahnya bang. Wajahnya itu yang pas di sini nih, sebelahnya tadi dari sini bagus, sebelahnya sini nih, apa ya bang? Matanya ya kayak yang gini, nongol satu sini. Matanya keluar, ya, ininya kayak yang, maaf ya, kebakar, mungkin ruangan thinner, dia ketimpahan thinner kali bang di situ, atau kebakar apa gitu. Bos, di sininya, jadi yang daging ngelupas semua darah merah. Nah, matanya keluar, matanya belok keluar gitu. Ya, itu udah bang. Itu sempet saya lihat 1 detik jalan dari ruangan thinner mau ke depan. Saya tarik napas, tangan diem, turun, lari. Lari sekencang buru, bang, langsung ke QC. Teriak, kenapa? Terengos-engos, keringet dingin bang. Kenapa? Nggak bisa ngomong saya ini itu. Minum dulu. Atur napas, ngos-ngos kan sekian menit lah, 1 menitan saya. Tanya sama security. Udah tenang. Kamu kenapa? Habis lihat sesosok wanita putih, berjubah putih. Tadinya wajahnya cantik, wajahnya kelihatan semua bagus. Pas dia balik dari ruangan sampel, ruangan QC, ruangan tender itu, wajah setengahnya, matanya keluar,
wajahnya udah tinggal daging-dagingnya dong. Kamu lihat? Oh ya Pak, sambil minum, sambil terengos masih ini, udah tenangin dulu aja. Ntar Bapak bikinin kopi. Itu kurang lebih 10-15 menit saya berdiam diri tanpa suara. Ya, sambil minum kopi, tenang. Udah nggak ditanya-tanya. Udah 15 menit baru ditanya. Kamu emang gimana? Iya Bang, tadi jam 2:30, jam 3-an mau ngerjain panel yang kesekian. Udah Bang, tiba-tiba saya lihat seperti itu Bang. Udah nggak kuat saya Bang. Saya liatin pas wanita mulai pun saya diem Bang. Nggak bisa gerak, merinding. Sampai yang paksain nggak bisa ngomong apa-apa dalam hati pun. Pas dia ngebalik arah dari arah thinner, bes, baru lari ke sini Bang, ke ruangan QC. Oh gitu ya? Iya Bang, lihat wanita cantik seumurannya si Mbak itulah. Oh, baru Bang. Pas saya cerita begitu, security bilang. Bilang apa dia Bang? Bilang gini Bang Badru nih, bahwa dulu ada yang meninggal di situ. Meninggal di situ, tidur di ruangan sampel QC. Bener Pak? Iya, di situ. Seumurannya si Mbak itu lagi. Waduh, dalam hati Bang, saya 2 hari sekali kalau shift 1 tidur di ruangan QC. Ya. Itu kejadiannya gimana Bang? Itu kejadiannya dia emang kalau istirahat nggak pernah keluar, makan di situ, tidur di situ di ruangan QC yang di belakang tuh, ya dikunci sama dia. Nah kejadiannya itu pas jam 1 siang dia dipanggil nggak keluar-keluar. Taunya Bang, mungkin kakinya nyenggol apa ini itu, kaleng sampel, maaf Bang, kaleng sampelnya beling Bang. Dia tidur di bawah, kaleng sampel beling bukan kaleng. Jadi kalau ini nggak ditutup Bang, nggak ditutup kenceng, nimpa dia Bang. Ya, dari security yang bilang itu nimpa dia, nimpa kepalanya sampai gosong. Mungkin Bang pas jatuh break ke wajah dia, tumpah ke mulut, cairan yang langsung melepuh kayak resin gitu, buk, nggak bisa masuk gitu. Jadi diceritain dari security itu gitu Bang. Jadi saya habis dari security kurang lebih 30 menit baru bisa bicara. Security itu bilang kejadian ada seperti itu, bahwa ada yang meninggal di tempat. Security nanya, terus mau ngerjain lagi nggak kerjaannya? Saya bilang sama security, Pak, saya udah nggak mau ngerjain Pak, saya di sini aja sampai pagi Pak, udah. Nanti saya bikin laporan aja, laporan apa adanya ini itu. Nah, jadi begitulah Bang Badul lah, ya. Jadi semenjak itu saya nggak mau masuk ke perusahaan di shift 3 itu Bang. Saya udah sampai pagi di ruangan security, di musola pun saya nggak mau Bang, di ruangan security aja. Udah sampai pagi bikin laporan, shift 1 udah masuk, saya ngejelasin ke shift 1, ini laporan saya, kejadiannya begini, sampel yang ketiga 4 nggak selesai. Nah nih Bang Aji, setelah kejadian itu ya, kalau boleh tahu sekarang Bang Aji masih kerja di pabrik itu gak? Ya gini Bang Badu ya, sehari setelah kejadian itu, saya langsung menghadap ke manajer bahwa selama saya kerja di situ banyak godaan-godaan yang istilahnya sampai hari yang titik terakhir itu yaitu pas menemukan kejadian bahwa saya menemukan melihat sesosok wanita itu, akhirnya saya mengajukan untuk non-shift. Untuk non-shift. Sehari 2 hari tidak ada jawaban. Hari ketiganya saya kembali lagi ke manajer. Kayak gitu. Dan akhirnya non-shift itu tidak bisa, artinya harus tetap shift 1, shift 2 dengan alasan bahwa masih belum kurang orang, gitu kan. Harus ada pengganti kamu. Tapi saya udah bolos-bolosan aja Bang, karena nggak ada respon dari perusahaan. Akhirnya saya mengajukan resign dari perusahaan tersebut dengan terpaksa. Saya nggak mau kejadian-kejadian itu terulang lagi Bang. Nah terus nih Bang, saya penasaran nih yang tadi Abang ceritain. Ini seolah-olah tempat kerja Abang ini minim penerangan ya. Itu emang sengaja dikurangin lampunya atau gimana itu Bang Haji? Memang dari pusatnya minim pencahayaan Bang, dari perusahaannya itu. Walaupun kita maaf Bang ya, di situ banyak CCTV. Kalau kita hidupin semua kelihatan Bang, kita kena tegur sekali, 2 kali, 3 kali, kena SP1 Bang. Gitu. Shift 2 makanya kalau ini ya kalau lagi banyak orang kan kita enak ya Bang ya. Kalau pas kayak kejadian kan iya
ruangan ini lampunya cuma satu, lorong cuma satu gitu kan. Kelihatan di gudangnya pojok-pojok gitu Bang. Jadi standar dari perusahaan meminimalisir kayak Bang ya. Nah, terus nih Bang Haji, tadi kan meledak tuh Bang ya. Nah, selain kejadian itu, pernah gak nih ada karyawan lain, mungkin divisi lain lah yang sempat nih cerita ke Bang Haji kalau mereka pernah ngalamin kejadian horor juga gitu loh Bang? Kurang lebih sebulan dari ledakan itu ya. Jadi si teman-temannya seperti melihat awalnya sih begini Bang, awalnya suara-suara ya, tek tek tek, suara langkah tek tek tek, suara-suara raungan, suara cuma tolong gitu. Mungkin arwah yang di situ jasadnya udah ke bawah, cuman jiwanya masih di situ Bang, nempel. Sampai ada salah satu orang pun lari Bang, sip 2 ya. Di situ ada sip 3 Bang. Ya, jadi seperti ada kuyang Bang. Jadi kayak kepala sama ini itunya kayak ini Bang, kayak di lantai 2 3 tuh di lingkungan situ doang Bang, bukan di luar. Jadi yang di kantor bawah itu ngelihat, wah langsung lari Bang, ini itu. Sampai-sampai di gedung situ mungkin syukuran Bang ya. Tiap bulan syukuran Bang. Oke. Iya Bang, setelah kejadian itu. Terus nih Bang, Abang sempet gak nanya ke senior-senior Abang nih, ini pertama kali kecelakaan atau emang udah sering nih Bang terjadi seperti ini gitu? Emang sih setelah kejadian meledaknya tangki yang luar biasa itu kejadian pernah 30 tahun yang lalu. Tetap di situ ya, 30 tahun yang lalu ini itu lebih parah lagi Bang. Ya, dulu mah itu tangkinya itu nggak ada penutup. Jadi korbannya lebih banyak Bang. Nah, makanya itu di area situ aura yang mistisnya lebih ini lagi Bang. Nah, tapi ditutup-tutupi kayak senior itu. Oke, mungkin cukup sekian kisah pengalaman yang udah sama Bang Haji nih. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Tetap hati-hati dalam bekerja dan jangan lupa 5M, 5 keselamatan ya kan. Dan selalu yang terutama adalah baca doa sebelum kita beraktivitas, apalagi buat kita yang kerja. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata ngantuk sob. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 5337.